Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kali ini kita masih di jilid 4C ya, tema 6 cita-citaku. Dan kita sudah masuk di soal latihan subtema 3 ya. Nanti kita akan bahas di halaman 80 sampai dengan 82 ya. Tapi sebelum kita membahas soal-soal ya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan soal subtema 3 di halaman 80 ya. Kita mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6. Nomor 1, tanda yang digunakan untuk berhenti saat membaca puisi disebut tanda jawabannya adalah jeda atau jeda ya. Nah, kemudian nomor 2, tanda jeda yang berarti berhenti sebentar dan fungsinya hampir sama dengan tanda koma adalah jawabannya yang A ya. Kalau yang ini, yang B ini berhenti ya, seperti tanda titik. Kalau ini berhenti sebentar, ini berhenti seperti tanda titik kalau dalam kalimat ya, biasanya setelah satu bait ya dalam puisi. Kemudian yang C ini berarti berhenti, sudah berakhir ya. Ini ya, akhir itu ada 3 garis ini. Kalau 1 itu koma, 2 itu titik, yang 3 ini berarti sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Saat mendeklamasikan puisi kita perlu memperhatikan mimik. Mimik adalah, nah ini ada di materi ya, tinggal disalin ya adik-adik. Peniruan gerak-gerik anggota badan dan raut muka itu disebut dengan mimik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Ini juga ada di materi, di sini sudah saya salin ya. Untuk yang nomor 4 ya, jawabannya adalah yang pertama memahami isi puisi, kemudian yang kedua memberi tanda jeda yang sesuai ya, tadi ada 1 untuk koma, 2 untuk titik, dan 3 untuk kalau sudah di akhir. Kemudian memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan mimik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Bacalah bait puisi berikut dan jawablah soal-soalnya ya. Di sini saya baca, ini udah sekalian saya jawab ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Walau begitu, jangan hilangkan senyum di wajahmu. Jangan hilangkan semangatmu. Kalau kau menyerah, kau kalah oleh keadaan. Nah, ini ini ya seperti tanda koma ya. Ini satu garis itu seperti tanda koma. Lah ini berakhir berarti kita kasih 3 tanda ya. Oke, pertanyaan yang A, berilah tanda jeda pada bait puisi tersebut. Lah ini tadi tanda jedanya ya. Jadi setiap akhir baris dikasih ini ya, ini tandanya adalah koma, berhenti sejenak ya. Kemudian di akhirnya ini dikasih tanda 3, berarti dia sudah selesai, tidak ada lanjutannya ya. Kalau hanya 2 berarti dia berhenti, seperti titik ada kelanjutannya ya. Itu penjelasannya. Kemudian yang B, pertanyaan B, tentukan bagian penekanan pada puisi tersebut dengan memberikan garis bawah. Di sini penekanannya adalah jangan hilangkan senyum di wajahmu, jangan hilangkan semangatmu. Nah ini, jadi kita harus bersemangat ya dengan selalu tersenyum. Oke, itu jadi yang ditekankan adalah 2 baris tersebut. Kemudian yang C, bagaimana mimik yang tepat saat membacakan puisi tersebut di depan kelas. Lah mimiknya berarti kita harus bersemangat ya, karena ini tujuannya adalah untuk memberikan semangat. Oke, di sini yang C sudah saya tuliskan. Harus memasang mimik wajah serta gestur tubuh bersemangat ya. Tidak cuma wajah tapi juga tubuh ya, olah tubuh atau gerak tubuh yang bersemangat. Kemudian untuk yang D, tuliskan komentarmu terhadap bait puisi tersebut lah. Satu bait puisi ini adalah
menjelaskan tentang apa? Bahwa kita harus bersemangat dan tidak boleh kalah dengan keadaan ya. Terus semangat, pantang menyerah dan tidak boleh kalah dengan keadaan. Oke, itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPA KD 3.2. Nomor 1, pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan oleh peternak sapi adalah, ini jawabannya adalah yang A ya. Untuk melestarikan lingkungan, maka peternak sapi memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon di sekitarnya. Ini dimanfaatkan. Kalau yang B ini ya, dibuang di sungai kotorannya, nanti akan jadi polusi ya. Kemudian yang C juga sama, ini polusi udara, ini polusi air. Yang D menebang pohon di sekitar peternakan, nah justru malah akan menjadi panas ya. Jawabannya paling tepat adalah yang A. Lanjut ke nomor 2, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ. Misalnya in situ berarti di tempat atau di habitatnya ya. In situ itu berarti perlindungan di tempat asalnya. Kalau ex situ lah di luar ya. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, itu penangkaran orangutan di Taman Nasional. Ya, ini di tempatnya. Kalau di kebun raya itu adalah buatan ya, dibuat mirip tapi udah tidak di tempatnya. Demikian juga balai konservasi ya, berarti kan dipindah di suatu tempat. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3, perhatikan tabel berikut. Ini lokasi pelestarian ya, ada 5 nomor. Yang pertama Taman Nasional Ujung Kulon, nomor 2 Kebun Binatang Ragunan, 3 Kebun Raya Cibodas, 4 Museum Zoologi, dan 5 Swaka Marga Satwa Muara Angke. Pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ. Nah, ex situ berarti di luar ya, tempat asalnya atau di luar habitat. Nah, itu ada kebun raya ya. Kemudian ada kebun binatang, ya, ini termasuk Kebun Binatang Ragunan, ini adalah ex situ. Kebun Raya Cibodas ex situ, dan Museum Zoologi ya. Itu ex situ. Kalau Taman Nasional sama Swaka Marga Satwa itu adalah in situ ya, di tempat asalnya. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 4. Orangutan merupakan hewan langka yang harus dilestarikan. Pelestarian hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara, jawabannya adalah penangkaran di Taman Nasional ya. Ini tadi jawabannya mirip di soal nomor 2 ya. Kemudian nomor 5, tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan jika kamu sebagai polisi hutan melihat ada perburuan satwa langka di tempatmu bertugas. Di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 5, muatan pelajaran IPA. Oke, di sini yang pertama kita buat larangan tentang perburuan. Kemudian kita beri teguran jika ada yang mencoba melanggar larangan tersebut ya. Sudah dibuat larangan, ada yang mau mencoba, kita tegur. Kemudian apabila kita tegur ternyata dia masih saja melakukan, lah kita bisa membawa orang tersebut ke jalur hukum ya, jika masih saja melanggar larangan tersebut. Itu ya yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan SBDP. SBDP KD 3.4. Kolase merupakan karya seni tempel yang menggunakan potongan-potongan bahan. Bahan yang aman untuk membuat kolase misalnya jawabannya adalah A, daun kering, kain, dan kertas. Nomor 2, perhatikan berikut yang termasuk kegiatan membuat karya montase adalah, kegiatan karya montase ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru. Jadi sudah ada gambar, kita potong-potong, kita gabungkan, itu namanya montase. Nomor 3, langkah pertama yang dilakukan untuk membuat karya mozaik, yaitu jawabannya adalah yang A, membuat pola di buku gambar. Kemudian ke nomor 4, perhatikan gambar montase berikut. Nah, ini adalah contoh montase ya. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat montase tersebut. Alat dan bahannya apa kira-kira untuk membuat montase tersebut? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama yang dibutuhkan jelas gunting ya untuk memotong-motong, kemudian lem untuk menempel. Kemudian ada pensil jika mungkin ada dibutuhkan beberapa tulisan atau gambar mungkin ya, tambah sedikit gambar. Kemudian krayon ya, ini untuk mewarnai. Kalau butuh pewarnaan ya, hanya tambahan-tambahan saja. Kemudian kertas gambar, ini pasti ya, kertas gambar atau HVS ini untuk menempelkan ya. Jadi yang sudah kita potong kita gabung jadi satu di kertas gambar atau HVS. Kemudian yang keenam ada majalah atau tabloid.
Yang ketujuh koran. Jadi majalah atau tabloid dan juga koran ini adalah sebagai sumber yang akan kita ambil gambarnya, yang akan kita potong kemudian kita jadikan satu ya. Itu untuk penjelasan nomor 4. Kemudian nomor 5, tuliskan langkah kegiatan untuk membuat karya mozaik petani berikut. Nah, langkah untuk membuat karya mozaik di sini ya. Yang pertama, tentukan atau pikirkan gambar petani yang akan dibuat ya. Lihat contoh yang ada berarti ya. Berarti kita akan membuat gambar petani seperti ini. Kemudian setelah itu cetak gambar petani tersebut. Nah, setelah kita terpikirkan kemudian kita cetak ya, mungkin dalam bentuk sketsa saja ya, tidak terlalu full karena nanti kita akan tutup juga ya gambarnya. Yang penting kelihatan ya. Kemudian yang ketiga, potong kertas. Nah, kertas ini disarankan menggunakan kertas lipat atau daun dengan ukuran yang kecil-kecil. Kemudian yang terakhir adalah tempel dengan rapi di bagian dalam gambar yang dicetak. Itu untuk mata pelajaran SBDP. Sekarang kita halaman berikutnya, halaman 82 ya. Halaman 82 mata pelajaran IPS. Nomor 1, sumber daya alam yang banyak dijumpai di Pulau Jawa adalah, nah ini di materi juga ada ya. Ada terutama ini coklat, padi ya, yang paling banyak itu. Nah, ini tambahnya kina. Kalau B kenapa tidak? Ini hasil hutan itu banyak di Pulau Kalimantan, Sumatera itu ya hasil hutan ya. Kemudian yang D ini ada sagu. Sagu itu di Papua ya kebanyakannya ya. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang A. Nomor 2, contoh pemanfaatan rotan adalah ini sebagai perabotan rumah tangga ya biasanya. Jawabannya kalau bahan dasar pakaian jelas bukan, apalagi bahan bakar kendaraan serta bahan makanan. Nomor 3, sumber daya alam sagu banyak ditemukan di Pulau Papua ya, Irian Jaya. Bahkan ini dia digunakan sebagai makanan pokok kalau di Papua ya, sagu ya. Kemudian nomor 4, tuliskan 5 sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya. Ini banyak sekali, ini saya pilih terutama yang bahkan bisa dijadikan bahan makanan pengganti nasi ya. Ini ada padi ya, padi yang utama. Biasanya orang Indonesia itu makannya nasi ya dari padi, kemudian pengganti keduanya jagung, kemudian ada sagu ini di Papua ya. Biasanya ini adalah sebagai makanan utama bahkan, kemudian ada ubi kayu ya dan juga gandum. Kemudian nomor 5, tuliskan 5 sumber daya tambang di Indonesia. Ya, ada minyak bumi ya, tambang minyak bumi, batu bara, timah, emas, tembaga ya, kemudian ada batu kapur, mungkin ada banyak sekali ya karena ini kita diminta 5, ini saya tuliskan hanya 5 ya, mungkin ada nikel, ada perak ya, itu bauksit ya. Oke, sekarang kita ke muatan pelajaran PKN. Tempat ibadah umat Hindu adalah jawabannya pura ya. Kalau masjid itu untuk umat Islam ya, gereja itu Kristen atau Katolik, kemudian kelenteng ini adalah untuk Konghucu ya. Nomor 2, persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat tercipta dengan bersikap saling. Jawabannya adalah menghargai, yaitu yang B. Nomor 3, hari besar keagamaan umat Buddha antara lain ya, hari besar keagamaan umat Buddha ini saya tuliskan 1 yaitu Waisak ya. Nomor 4, tuliskan 2 sikap yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Ini di materi di depan ada ya. Ini sudah saya tuliskan juga di sini. Yang pertama, dengan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agama, sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, berteman tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, tuliskan 2 hari besar keagamaan yang kamu ketahui dan tradisi yang biasa dilakukan saat merayakan hari raya tersebut. Nah, ini di sini untuk yang nomor 5 sudah saya tuliskan juga ya, hari besar keagamaan. Diminta 2, ini saya tuliskan berapa ya, tidak hanya 2. Nah, umat Islam atau agama Islam itu hari besarnya ada Idul Fitri ya. Kemudian tradisinya biasanya umat Muslim itu melakukan takbir ya, takbir keliling ya, takbir keliling kampung dan juga takbir di masjid. Nah, selain Idul Fitri ada juga ya Idul Adha ya, itu biasanya melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu kalau mau ditambahkan ya. Kemudian umat Kristen dan Katolik ini ada Natal ya. Tradisinya biasanya merayakan dengan kegiatan tukar kado ya.
Kemudian ada umat Hindu ya. Ini hari besarnya ada Nyepi, ini melakukan kegiatan melasti, yaitu menghilangkan hal buruk untuk kebaikan. Dan biasanya untuk saat Nyepi itu suasana jadi hening ya, bahkan tidak ada kegiatan apapun ya. Nah ini ada kegiatan melasti, yaitu menghilangkan hal buruk untuk kebaikan. Oke, jadi untuk pembahasan latihan soal subtema 3 sudah kita bahas ya semua. Jadi nanti kita akan melanjutkan pembahasan ayo berlatih di tema 7 di video yang berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar, dan yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena, pembahasan Bu Pena kelas 4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, tetap protokol kesehatan ya dijalankan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.